Pada dasarnya arkeologi mempelajari sisa-sisa kehidupan manusia, baik itu artefak, jasad manusia, dan lingkungannya. Selanjutnya dari hasil penelitian arkeologi diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia saat ini terutama, dan juga kehidupan manusia generasi yang akan datang. Misalnya dalam penelitian relief, baik itu yang ditemukan di candi-candi maupun dalam arca-arca, di mana relief itu bisa kita kaitkan dengan suatu motif-motif batik. Di dalam ilmu etnoarkeologi kita mengenal analogi etnografi, di mana seperti yang saya sampaikan di depan bahwa relief-relief pada candi maupun pada arca itu menggambarkan satu motif-motif tertentu yang bisa kita kaitkan dengan motif kain batik. Candi-candi Hindu Buddha itu memang budaya India, tapi relief-relief yang menunjukkan apakah itu sulur-suluran ataupun itu bunga-bunga dan sebagainya, melambangkan bahwa objek-objek itu ada di lingkungan di Indonesia misalnya, atau di Jawa pada khususnya. Hal ini juga diperkuat oleh Brandes, seorang arkeolog Belanda yang sangat senior, yang pertama kali mereka mengangkat purbakala di Indonesia ini. Beliau mengatakan bahwa ada 10 jenis budaya Indonesia asli. Itu salah satu diantaranya, atau salah 2 diantaranya adalah batik, wayang. Itu merupakan hasil budaya Indonesia asli. Nah, ini secara relatif bahwa motif-motif batik yang berkembang sekarang ini juga sebenarnya sudah ada sejak masa prasejarah dan diteruskan pada masa Hindu Buddha sampai masa Islam dan sampai sekarang ini. Secara eksplisit kapan atau sudah berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun batik dikenal di Indonesia memang belum bisa atau belum pernah ada yang melakukan penelitian, karena secara absolute dating, yaitu pertanggalan secara absolut, belum pernah ada yang melakukan penelitian seperti itu, disebabkan karena memang sampel ataupun data untuk analisis itu belum ada, atau saya kira juga kita susah untuk menemukan kain batik yang dari abad ke-7 atau misalnya yang sejaman dengan candi-candi di Indonesia, ataupun kain batik pada masa prasejarah.
dari komunitas, kemudian dari beberapa komunitas ya di Jawa ini, kemudian difasilitasi dari pemerintah dan khususnya di Departemen Perindustrian itu baru beberapa bulan yang lalu merumuskan mengenai istilah dan pengertian batik. Jadi batik adalah suatu proses ya, proses pewarnaan suatu kain menggunakan zat perintang. Nah, ini penting ya, zat perintang yang berupa lilin atau bahasa Jawanya itu juga malam ya. Kemudian untuk melekatkan lilin itu menggunakan alat utama yaitu berupa canting tulis dan canting cap. Canting tulis dan canting cap. Kemudian dalam membuat batik itu harus membentuk suatu corak atau motif, dan yang tidak kalah penting ada maknanya. Jadi memang ini banyak banyak yang bertanya, loh kalau tidak mencakup itu apa bukan disebut batik? Ya itu memang banyak pendapat sih. Misalnya bahkan orang itu juga ada yang punya pendapat bahwa printing itu tetap batik versi mereka karena dia masih menggunakan motif-motifnya. Kadang-kadang printing masih dicampuri sedikit batik, menggunakan lilin, dikombinasi dan sebagainya. Mereka mengklaim itu batik. Tetapi memang sebetulnya kalau kita lihat esensinya, sebetulnya kan batik ini terkait dengan masalah tradisi kelokalan yang sudah turun-temurun. Printing itu sendiri, kalau teknik printing batik itu kan baru ditemukan baru akhir-akhir ini aja. Dan yang lebih penting lagi memang penggunaan perintang lilin itu, lilinnya tuh harus lilin panas ya, lilin yang direbus itu, yang dibakar itu. Jadi kalau lilin yang cairnya bukan karena dibakar, kan itu misalnya pakai campuran zat kimia. Soalnya sekarang ada lilin cair yang lilin malam dingin istilahnya, itu yang sering digunakan untuk printing itu, printing lilin malam dingin itu ya tetap bukan batik meskipun dia pakai lilin. Nah ini menarik karena memang penemuan pencairan lilin dengan zat kimia itu kan juga baru-baru saja, jadi belum mentradisi. Jadi yang terkait di sini adalah sesuatu yang sudah mentradisi. Mentradisi itu sudah lama berlangsung dan sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat. Ya itulah yang memang batik itu di situ esensinya salah satunya. Jadi memang rumusan tentang standarisasi atau rumusan tentang pengertian dan istilah batik ini penting, dan itu akan mempunyai dampak yang luar biasa sebagai pelindungan pusaka budaya kita. Batik itu kalau di Jawa juga disebut sebagai seratan. Secara denotatif sebetulnya seratan itu juga kalau di dalam bahasa Indonesia itu menulis. Artinya nyerat itu menulis. Seperti juga orang menulis pada lembaran kertas. Maka batik itu menulis pada lembaran kain. Tetapi bukan pulpen yang dipakai atau pena yang dipakai, tetapi canting dengan malam. Itu secara harfiah atau denotatif. Tetapi secara konotatif sebetulnya batik adalah ekspektasi, batik adalah harapan yang itu digambarkan melalui berbagai jenis motif yang ada.
Kalau kita melihat dua mode ekspresi atau dua cara orang mengekspresikan diri. Yang pertama dengan bahasa, yang kita pahami sebagai bahasa verbal. Tetapi yang kedua dengan menggunakan bahasa visual atau bahasa nonverbal. Kalau kita menulis dengan tinta di atas kertas, dengan kata-kata, maka itu juga bahasa, tetapi itu bahasa verbal. Nah, batik itu sebetulnya adalah media bagaimana seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa nonverbal atau bahasa visual. Oleh karena itu di dalam batik sebetulnya ada banyak pesan yang itu diorganisasikan melalui elemen-elemen yang ada padanya. Untuk bisa memahami atau membaca motif, terutama membaca makna di dalam yang terkandung dalam sebuah motif, ini memang diperlukan satu kemampuan tersendiri. Karena pada dasarnya motif itu adalah kode, dan seorang penanggap atau seorang yang mau membaca tentang kode itu harus melakukan pembongkaran terhadap sandi atau pemaknaan. Di dalam proses pemaknaan ini ya sebetulnya yang karena jauh dari budaya, maka kemudian akan ada kesulitan. Di dalam bahasa visual, batik, motif yang ada padanya, itu adalah metafor sebetulnya. Atau metafora, orang menyebutnya. Nah, membaca motif batik itu memerlukan seperangkat kemampuan metaforik, karena motif itu bukan seperti memindahkan fenomena alam di dalam batik, tetapi sudah melalui proses abstraksi sedemikian rupa sehingga apa yang kita lihat pada batik itu sebetulnya adalah ciri-ciri esensial yang ada, baik itu fenomena yang ada di alam, tetapi itu sudah diabstraksikan, jadi tidak lagi bersifat wadak, tidak lagi bersifat fisik, tetapi lebih bersifat substantif atau juga yang sifatnya esensial. Oleh karena itu ketika kita melihat motif tertentu yang menggambarkan gunung, itu cukup dibuatkan sebuah garis melengkung yang tersusun dalam konfigurasi 3 garis lengkung, yang satu dan di kiri, yang lainnya di kanan, maka kemudian di atasnya ada lengkungan. Jadi lengkungan ini sebetulnya cukup merepresentasikan apa yang dianggap sebagai atau disebut sebagai gunung. Jadi kemampuan mengabstraksi seperti inilah yang sebenarnya dimiliki oleh para pembatik zaman dulu. Nah, membaca batik setidaknya harus memiliki kemampuan yang setara dengan itu. Nah, kemampuan yang seperti ini membutuhkan satu proses yang tidak sederhana. Jadi itu tidak seperti orang membaca rambu lalu lintas yang kemudian di depan mata itu ada, apakah itu sifatnya indeksikal ataukah jika ikonikal, tetapi itu segera di benak kita memberi informasi. Tetapi di dalam membaca batik tidak sesederhana itu.
Sebetulnya tidak hanya di Jawa sebetulnya kalau kita bicara tentang simbol. Bagaimana orang menggunakan simbol, orang berkomunikasi menggunakan simbol seperti itu. Di dalam berbagai peradaban juga melakukan hal yang sama. Tetapi barangkali yang spesifik itu karena tradisi Jawa itu membawa orang kepada sesuatu yang tidak bersifat terus terang. Kalau boleh saya katakan mungkin kemampuan mengekang diri yang luar biasa. Kemampuan untuk bagaimana taruhlah ambisi itu tidak tampak. Kemampuan bagaimana orang bisa menyembunyikan pesan-pesannya. Nah, inilah yang kita bisa lihat tidak hanya pada batik, tetapi juga dalam kebudayaan Jawa secara umum. Di praktek-praktek simbolisasi seperti ini, menurut saya karena kemampuan mengendalikan diri yang luar biasa. Beda dengan misalnya, kalau di Barat itu kemampuan rasional itu lebih diunggulkan. Tapi di Jawa barangkali kemampuan-kemampuan yang sifatnya metafisik barangkali itu yang lebih dominan barangkali. Jadi bukan kekuatan otak tetapi juga melainkan kalau di Jawa adalah kemampuan-kemampuan yang sifatnya irasional barangkali, metafisik itu lebih dominan. Nah, di dalam batik tidak hanya menarik karena teknikalitasnya, karena dibuat dengan teknis-teknis tertentu, tetapi di dalamnya juga terkandung norma. Artinya ada etika yang memang disepakati dalam lingkungan masyarakat Jawa untuk satu motif dan motif lainnya itu digunakan dalam konteks yang berbeda. Motif itu dipakai oleh siapa dalam kepentingan yang seperti apa, itu di dalam tradisi Jawa sudah dibakukan. Ketika orang hendak menjadi pengantin, maka kedua mempelai juga harus memakai batik. Demikian juga kalau sudah hamil juga ada sebuah ritual yang juga menggunakan batik. Ketika anak lahir, kemudian bisa mulai mau jalan, dia juga menggunakan batik. Demikian seterusnya. Artinya apa? Artinya sebetulnya bahwa batik dalam pandangan orang Jawa itu sebetulnya adalah gambaran dari kehidupan itu sendiri. Artinya dalam segmen waktu, dalam segmen usia itu sebetulnya nilai-nilai batik hadir merepresentasikan dari ruang, waktu, dan yang lain-lainnya. Jadi kalau orang misalnya menjadi pengantin, maka yang dipakai misalnya sidomukti,
Nah, kalau secara literal sido itu jadi, mukti itu mulia, artinya jadi mulia. Tetapi jadi mulia itu bukan dengan secara verbal, tetapi secara visual. Ini yang menarik dalam dunia batik. Jadi nilai-nilai itu disembunyikan dalam simbol-simbol yang seperti itu. Sementara aspek yang lain adalah filosofi. Nah, batik tidak hanya persoalan teknikalitas, tapi juga tidak hanya persoalan norma, tapi juga filosofi. Artinya di dalam batik terdapat satu nilai-nilai yang itu dipancarkan melalui motif. Jadi batik adalah ajaran.
bukan batik karena mengabaikan persyaratan-persyaratan batik. Pertama karena secara teknis dia tidak menggunakan canting dan atau cap. Yang ini notabene masih manual. Kemudian proses pewarnaan itu berbeda. Oleh karena itu saya menyebutnya mungkin ya tekstil. Dan kalau kita melihat printing ya motif itu kemudian tanda petik motif yang ada pada printing itu ya tidak dicapai melalui proses batik. Kalau dari sisi ekonomi jelas printing itu ada manfaatnya. Karena kan selera masyarakat, kemampuan masyarakat itu kan berbeda-beda. Ya kalau karena batik-batik tradisional itu relatif pembuatannya juga membutuhkan waktu, membutuhkan keahlian tertentu, prosesnya cukup ya panjang. Kadang-kadang juga bahkan kalau yang tradisional pun juga waktunya bisa berbulan-bulan. Maka kan dari sisi harga itu kadang-kadang lebih mahal kalau dengan yang printing. Kalau printing sebenarnya kan bukan batik, itu tekstil motif batik. Dari sisi ekonomi kadang-kadang itu juga membantulah peran kita sebagai pengusaha ya. Memang nggak bisa dipungkiri itu. Ibaratnya kalau kendaraan itu ada satu oli satu bensinnya. Cuma kita harus memberi pengertian yang benar terhadap masyarakat bahwa ini bukan batik. Ini adalah tekstil biasa yang bermotif batik, sehingga nanti ke depan kita jangan sampai mengatakan ini batik printing, ini printing gitu aja. Di samping itu juga secara motif itu juga kalau kita telusuri dia juga berjasa juga sebetulnya. Kalau penerapannya benar ya, itu dia ikut melestarikan motif-motif yang ada sekarang yang beredar di masyarakat. Cuma hambatannya itu sekarang itu perlu adanya suatu edukasi tentang motif-motif itu sendiri. Jangan sampai desainer motif itu mengoplos, mencampurkan motif-motif tanpa mengetahui sebetulnya motif itu apa maknanya. Nah inilah yang kadang-kadang membuat kita kacau. Kan ada juga motif-motif yang melambangkan keluhuran, tapi dari satu sisi juga menggambarkan sesuatu yang misalnya ada satu yang kurang pas, atau kalau itu dioplos dicampur kan bertentangan. Ada siapa saja yang membuat sehelai kain yang kemudian kita bisa menghargainya begitu indah, katakanlah seperti batik. Saya yakin akan banyak orang-orang yang dibalik kesuksesan misalnya sebelah Santoso Dula atau Gotik Swan atau maestro batik yang lain, Iwan Tirta dan sebagainya. Karena dari proses pembatikan itu sendiri khususnya di Jawa dengan warna sogan dan sebagainya akan ada sekian proses yang harus dijalani. Jadi dari pengrajin batiknya pasti yang selama ini nggak pernah terungkap, ada pembatik-pembatik yang sampai sekarang masih ada yang sudah sepuh dan sebagainya, biasanya mempunyai spesialisasi tersendiri karena biasanya pembatik itu mulai membatik itu dari sangat muda, dari masih perawan, umur 12-14 tahun, kemudian menekuninya hingga mereka biasanya mempunyai spesialisasi. Oh ini sering mengerjakan atau sering membatik motif teruntum, yang ini khusus untuk parang dan sebagainya, wahyu tumurun, karena akan ada spesialisasi yang
memang ceceknya bisa sangat kecil, tanpa amal pun dengan membatik motif parang misalnya dia sangat canggih, kemudian ada yang ukelnya memang sangat halus dan sebagainya. Itu baru persoalan batik, belum sampai sogan, biron, nyelup dan sebagainya yang memang butuh keterampilan khusus, misalnya komposisi warna, berapa kayu jamba yang digunakan, berapa kayu tinggi yang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang selama ini undercover ya, kita nggak pernah sebutin, nggak pernah mengangkat beliau-beliau sampai di permukaan. Yang saya sebut tadi undercover yang tidak pernah dimunculkan di permukaan itu hampir separuh hidupnya, lebih mungkin, karena pasti sudah lebih 40 tahun, sudah lebih 60 tahun mereka kerjakan untuk persoalan batik itu. Jadi ketekunan, kesetiaan mungkin ya, kesetiaan, ketekunan, kemudian kesabaran yang nggak pernah habis untuk karya-karya besar, untuk karya-karya yang indah. Orang mungkin hanya menikmati sebuah motif alas-alasan dengan kupu yang hidup, kemudian ada rusa, ada ceplok bunga yang begitu hidup, sebuah penggambaran dari hutan katakanlah. Tapi sampai nggak pemerhati itu juga membayangkan bagaimana ini dibikin. Batik itu tidak seperti menggambar, sekedar menggambar yang menuangkannya di atas kertas kemudian pada saat itu juga bisa kita nikmati, yang segera bisa diselesaikan, yang membutuhkan waktu yang lama. Dan para wanita pembatik itu konsisten, memiliki komitmen, memiliki dedikasi yang kuat untuk merealisasikannya, untuk mewujudkannya. Dan menurut saya batik tulis itu adalah curahan pikiran, curahan perasaan, tetapi juga seperti tetesan air mata dari seorang perempuan. Oleh karena itu saya sangat mengagumi apapun batik tulisnya, itu tetap saya memiliki respek yang luar biasa terhadap jenis batik yang seperti ini. Kalau kita bicara bagaimana kita bisa meneladani dari persoalan proses membuat batik itu sendiri, kita sudah banyak sekali bisa berkaca bagaimana seorang pengrajin yang dengan sabar, yang timpuh berjam-jam tanpa ibaratnya tubuh itu sudah seperti didesain seperti itu, untuk timpuh, untuk dengkluk tanah ya, tangan telapak ini yang menengadah, kemudian setiap betapa seluruh jiwa raganya itu benar-benar hanya pada persoalan malam dan kain mori ini. Setiap hari, setiap detik, setiap jam, dan bahkan berbulan-bulan yang dia tekuni seperti itu. Dan betapa tangan ini setianya dan menerima segala bentuk goresan panas dari malam itu, harus nandes betul, harus tembus sampai di mori belakangnya. Nah, tangan itu selalu untuk menadah dari malam panas itu. Itu salah satu aja. Saya sebagai orang yang baru belajar batik baru mengerti betapa kalau ini tangan ini berpuluh tahun bertahun-tahun, berpuluh tahun terus untuk menadai malam yang panas itu, betapa setianya dia, betapa ya orang nggak akan ngerti kalau kita nggak tahu proses bagaimana membuat batik.
Kalau kita mempelajari batik, kemudian kita mencoba menggali nilai-nilai yang ada padanya, maka setidaknya dari tataran teknis tadi saya menyatakan bahwa batik itu dicapai melalui satu keterampilan yang luar biasa, canggihnya dan luar biasa sofistikasinya. Seorang pembuat batik atau juga para pembatik bukan orang yang baru belajar, artinya seorang pembatik memiliki penguasaan teknis yang luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari dari penguasaan teknis itu? Untuk bisa mencapai atau memperoleh keterampilan, itu seseorang harus tekun. Seseorang harus belajar secara konsisten. Seorang yang memiliki kemampuan atau keterampilan membatik itu diperlukan sebuah dedikasi untuk selalu memfokuskan diri. Artinya inilah pelajaran yang berkaitan dengan nilai-nilai dari aspek teknis. Dari aspek teknis juga kita bisa menarik satu pelajaran bahwa ya namanya batik itu bukan hanya persoalan kemampuan, keterampilan semata, tetapi adalah kecanggihan berpikir. Kecanggihan bagaimana nilai-nilai itu diawetkan, tetapi juga sekaligus nanti dikomunikasikan. Motif itu memiliki makna, dan dari makna itulah sebetulnya kita memahami satu dan yang lain. Jadi filosofi, kemudian etika atau norma, dan teknis atau juga estetik, itu semua adalah pelajaran yang kita bisa petik dari selembar kain batik.